Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi adik-adik. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu ya. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks narasi. Apakah itu teks narasi? Mungkin ada yang belum tahu ya. Baik adik-adik, kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diharap fokus, tidak mengerjakan yang lain, tidak memegang sesuatu benda yang lain, fokus pada pelajaran ya. Kita akan mempelajari pertama pengertian teks narasi menurut KBBI ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narasi dalam kurung kata benda adalah pengisahan suatu cerita atau kejadian. Cerita deskripsi suatu peristiwa atau kejadian. Kisah atau cerita. Kemudian dari kata narasi terbentuk kata sifat yakni naratif, yang artinya bersifat narasi atau yang bersifat menguraikan, menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan teks narasi itu adalah teks cerita atau teks penjelasan. Maksudnya penjelasan tentang apa? Nah, kita akan simak berikutnya. Menurut Karp, narasi ekspositoris adalah narasi yang memberikan informasi kepada para pembaca agar pengetahuannya bertambah luas. Narasi bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang diceritakan. Sasaran utamanya adalah rasio, yakni akal sehat ya, atau pikiran sehat. Jadi teks narasi tersebut adalah teks yang menjelaskan tentang suatu ilmu pengetahuan yang nyata, bukan yang kita ketahui bersama teks itu terbagi dua ya, ada yang fiksi, ada yang nyata ya. Ada yang fiksi dan ada juga yang non fiksi, atau yang nyata dan yang tidak nyata, atau imajinasi. Kemudian berikutnya silakan adik-adik dicatat terlebih dahulu. Bapak hanya akan menjelaskan hal-hal yang sekiranya penting. Berikutnya narasi informatif. Apa itu narasi informatif? Narasi informatif adalah narasi yang memiliki tujuan secara tepat dalam penyampaian informasi mengenai sebuah peristiwa atau sesuatu hal yang mana berguna untuk memperbanyak, memperluas, atau menambah pengetahuan orang lain tentang kisah seseorang. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan informatif di sini adalah bagaimana caranya sebuah teks yang kita tulis atau yang kita baca itu dapat menyampaikan berbagai informasi atau pengetahuan tentang seseorang ya. Kemudian yang kedua, narasi artistik. Apa itu narasi artistik? Narasi artistik adalah narasi yang mempunyai tujuan menyampaikan suatu amanat atau pesan tersembunyi yang diketahui oleh penulis dan ditujukan kepada para pembaca atau pendengar, sehingga para pembaca, pendengar tampak seolah-olah melihat dengan nyata. Berikutnya ada ciri-ciri ya, ciri-ciri teks narasi. Jadi sebuah teks bisa dikatakan teks narasi
narasi jika kalian melihat ciri-ciri sebagai berikut. Silahkan diperhatikan. 1. Disusun dalam urutan waktu yang jelas. Nah, jadi kalau teks narasi itu memiliki atau mencantumkan waktu kejadian, di mana kejadiannya dengan waktu yang jelas, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu siang atau malam, pagi atau sore. Yang kedua, susunan lebih secara kronologis. Jadi kalau teks narasi itu ditulis secara kronologis atau berurutan, misalkan ada kejadian pembunuhan, di mana tempatnya, siapa pelakunya, kapan pembunuhannya terjadi. Jadi ditulis secara berurutan sesuai dengan urutan kejadian di lapangan atau dalam kenyataannya seperti apa. Yang ketiga, adanya unsur perbuatan atau tindakan. Jadi yang dimaksud ciri teks narasi ini ada menceritakan sebuah tindakan seseorang atau tindakan alam, misalkan adanya bencana alam, di mana kejadiannya, bentuk bencananya seperti apa. Jadi ada sesuatu yang memang dapat dilihat oleh mata sehingga dapat dideskripsikan dalam sebuah teks narasi. Yang keempat, adanya unsur rangkaian waktu informatif. Nah, jadi yang keempat ini cirinya ada rangkaian waktunya. Jadi kalau sebuah kejadian tentu tidak akan terjadi pada satu waktu saja ya. Contohnya, misalkan terjadi kemacetan panjang di mana tuh? Di tol Cipularang misalkan. Kapan kejadiannya? Dari mulai jam 7 pagi hingga jam 9 siang, sehingga menyebabkan kemacetan kendaraan hingga 5 km. Nah, ini kan ada waktunya berurutan dari jam 7 pagi hingga jam 9. Yang kelima, adanya sudut pandang penulis. Nah, jadi di dalam teks narasi ini tidak hanya menyampaikan kejadian-kejadiannya seperti apa, waktunya seperti apa, tetapi penulis juga menyampaikan isi pikirannya tentang kejadian tersebut. Misalkan terjadinya bencana bla 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 bla, lalu penulis menyampaikan bahwa oh, ini disebabkan, menurut pikiran saya, ini disebabkan oleh ulah tangan manusia yang suka membuang sampah sembarangan bla 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 berikutnya gitu ya. Jadi ada sisi subjektifnya atau sisi pikiran dari si penulis itu, tidak hanya berdasarkan fakta namun juga ada sisi pikiran dari penulisnya. Yang ke berikutnya, yang nomor 6, terkesan lebih memunculkan unsur perbuatan dan tindakan. Nomor 7, sering mengarah pada jawaban tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nomor 8, ceritanya lebih banyak mengenai pengalaman penulis atau pengarang. Nah, jadi ternyata teks narasi ini lebih banyak menceritakan tentang apa yang dialami oleh penulis atau pengarang. Contohnya, misalkan terjadinya ledakan Gunung Merapi atau terjadi tentang kisah, misalkan ya, kisah tentang contoh balada cinta pertama misalkan, atau apa gitu ya. Nah, itu tentang hal-hal yang dialami oleh penulis, maka dituliskan atau dijelaskan dalam sebuah teks narasi. Yang nomor 9, adanya sebuah konflik. Jika tidak ada, cenderung menjadi kurang menarik. Nah, jadi dalam sebuah teks narasi ada konflik agar si pembaca dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Ada konflik, misalkan ada pertengkaran atau hal-hal yang sekiranya dapat membuat pembaca menjadi sedih dan lain sebagainya. Jadi diceritakan apa masalahnya di dalam sebuah teks narasi. Berikutnya nomor 10, kebanyakan berupa suatu yang fiksi, namun bisa terkadang berupa non-fiksi. Jadi teks narasi tersebut tidak hanya yang fiksi ya. Fiksi itu apa sih? Fiksi itu
sesuatu yang hanya bersifat imajinasi atau hayalan penulis. Namun, terkadang ternyata teks narasi tidak hanya yang bersifat fiksi, namun kadang non-fiksi. Seperti apa? Misalkan, teks narasi yang menjelaskan tentang kandungan susu murni, misalkan, atau teks narasi tentang penjelasan biografi Soekarno-Hatta, misalkan. Itu biografi apa tuh? Biografi kan teks narasi yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan seorang Soekarno-Hatta dari awal lahir hingga beliau wafat. Berikutnya, nomor 11, mempunyai nilai estetik. Artinya apa tuh? Nilai estetik itu nilai keindahan. Jadi di dalam menulis teks narasi bahasanya bagus, sesuai dengan EJD atau ejaan yang disempurnakan, kemudian mengandung bahasa-bahasa yang indah atau yang artistik yang misalkan contohnya nih, pada sebuah pagi hari terlihat sepasang adik kakak yang sedang berjalan-jalan dengan wajah yang penuh dengan kegembiraan, cerah. Nah, itu kan sebuah kata-kata yang seolah-olah diindahkan ya, atau dibuat indah. Berikutnya, selesai. Oke adik-adik, mohon maaf bila banyak kesalahan. Silahkan ditulis, jika perlu dijeda dulu videonya, di pause, ditulis dan dipahami serta dihafalkan. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.